Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu fi asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Oke, pertama-tama perkenalkan, nama saya Ahmad Arif Asrori, mahasiswa MBS 2F Universitas Raden Mas Said Surakarta. Oke, langsung saja. Saya di sini akan membahas tentang impor dan juga ekspor. Apa sih impor dengan ekspor itu? Nah, impor dan ekspor adalah dua aspek utama dari perdagangan internasional. Nah, di sini melibatkan antara pertukaran barang dan juga jasa antar negara-negara. Impor sendiri adalah pembelian produk ataupun barang dari luar negeri ke dalam negeri. Ketika suatu negara membeli produk dari luar negeri dengan tujuan untuk digunakan ataupun dijual di dalam negeri, itu sudah dikatakan impor. Seperti contoh, Indonesia mengimpor mobil dari Jepang, terus minyak bumi dari Arab Saudi, gandum dari Australia. Manfaat impor sendiri amatlah banyak, seperti memungkinkan akses ke barang dan jasa yang tidak tersedia ataupun kurang efisiensi ketika dibuat di dalam negeri, dan juga menyediakan variasi produksi yang sangat banyak, dan juga dapat menurunkan biaya produksi bagi perusahaan yang memerlukan bahan baku ataupun komponen-komponen yang kurang di dalam negeri tetapi di luar negeri itu banyak, dan itu sangat menguntungkan sekali. Ekspor adalah penjualan barang dan jasa dari dalam negeri ke luar negeri. Ketika suatu negara menjual produknya ke luar negeri untuk digunakan ataupun dijual di negara lain, itu sudah dinamakan ekspor. Seperti contoh, Indonesia mengekspor produk-produk seperti kopi, minyak kelapa, terus karet, dan lain-lain. Manfaat ekspor sendiri jugalah sangat menguntungkan bagi negara yang mengekspor, seperti membuka pasar baru bagi produk-produk dalam negeri. Itu sangat menguntungkan sekali. Kemudian meningkatkan pendapatan dan devisa negara. Kemudian membantu menciptakan lapangan kerja dan mendukung pertumbuhan ekonomi domestik. Secara keseluruhan, impor dan juga ekspor merupakan bagian integral dari ekonomi global, memungkinkan negara-negara itu untuk memanfaatkan keunggulan-keunggulan kompetitif mereka dengan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Perkembangan ekspor dan juga impor di Indonesia pada tahun 2024 menunjukkan dinamika yang sangat signifikan. Mengutip dari data Indo, pada bulan April 2024, nilai ekspor Indonesia mencapai 19,61 miliar US dollar. Pada bulan ini menunjukkan bahwasanya ada penurunan sebesar 14,6% dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu bulan Maret 2024 yang tercatat mencapai 21,25 miliar US dollar. Dari data ini kita bisa menyimpulkan bahwasanya dari bulan Maret sampai bulan April ini terdapat penurunan sebesar 14,6%. Untuk perkembangan impor di Indonesia sendiri, mengutip dari Gojek Data, nilai impor Indonesia pada Januari 2024 tercatat sebesar 18,51 miliar US dollar, mengalami penurunan sebesar 3,13% dibandingkan dengan bulan Desember tahun 2023. Tetapi jika dibandingkan dengan Januari tahun 2023 mengalami peningkatan, yakni sebesar 0,36%. Lalu pada bulan Februari 2024 impor mencapai 18,44 miliar US dollar, menurun 5,79%
daripada bulan Januari tahun 2024. Untuk perkembangan impor di Indonesia sendiri, mengutip dari Gojek Data, nilai impor di Indonesia pada Januari tahun 2024 tercatat sebesar 18,51 miliar US dollar, mengalami penurunan sebesar 3,13% dibandingkan dengan bulan Desember tahun 2023. Namun jika dibandingkan dengan Januari tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 0,36%. Lalu pada bulan Februari tahun 2024 impor di Indonesia mencapai 18,44 miliar US dollar. Ini mengalami penurunan 5,79% dibandingkan dengan bulan Januari tahun 2024. Dari data-data tadi kita bisa menyimpulkan bahwasanya impor di Indonesia pada awal tahun 2024 menunjukkan pertumbuhan positif jika dibandingkan dengan periode yang sama dari tahun sebelumnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.